Oke, kita lanjut di materi selanjutnya. Terakhir, kondisinya seperti ini ya. Ini saya baru tambahkan beberapa tulisan. Tulisannya, skripnya seperti ini. Kita membuat sebuah, di atas ada section menu. Di bawah kita buat section content ID ya. Lalu di section ID content ini kita buat sebuah tulisan. Ada di sini kita menggunakan kelas, kita belajar yang namanya kelas selain ID. Kita belajar kelas dan kita tetap menggunakan internal CSS. Nanti kita akan belajar nextnya di halaman selanjutnya external CSS. Di sini ada tuliskan dapatkan promo H4 dengan member menjadi member H2, syarat mudah dan cepat H1, nikmati promo dan produk, ada pay dan ada belanja sekarang. Ini bentuknya button. Ya, ini dapat diperhatikan nih kondisi barunya. Kita ada section contain, lalu ada class dengan tulisan teks aja. Lalu ada beberapa komponen-komponen HTML. Jadi kalau di view hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mengcustom satu persatu ya. Yang pertama, kita akan atur konten ini. Nih ID content di sini ya. Maka sesuai dengan kaidah CSS, sini agak lebih ya. Karena menggunakan ID content, maka di sini kita panggil dengan crash content seperti ini ya. Lalu kita atur ketinggian, batas tinggi ini. Kita atur ketinggian biar lebih kelihatan ya. Ya, kita atur nih ketinggian dari si section content. Kita atur tinggi, kita bisa panggil height kurang lebih secara 90 vertikal horizontal kita atur. Lalu kita atur width-nya maksimum 100%. Ini ya. Kalau kita jalankan, ini sudah ada nih tingginya sekitar 90. Lalu di sini saya mempunyai sebuah background ya. Backgroundnya makanan nih. Saya taruh di image, ada nama file dengan nama makanan, image. Nah ini saya masukkan backgroundnya dengan cara saya background image seperti biasa ya. Lalu kita masukkan URL-nya. Dari URL-nya kita arahkan ke IMG, lalu kita ke makanan seperti ini. Nah hasilnya section ini tidak di atas ya, akan ada sebuah background gambar. Kita refresh nih gini. Nah, gambarnya cukup lebar dan kalian lihat ya di sini berulang atau repeatable. Nanti kita setting. Ada satu settingan kalau backgroundnya mau digambar dan ukurannya mau kita satu halaman, kita bisa menggunakan cover kayak gini. Ya, kita lihat perbedaan sini ya. Nah sini sudah hilang. Dia usahakan menjadi satu halaman. Ya. Ini fungsi dari background image dan background size cover. Lalu kita atur supaya backgroundnya kita atur di kotak konten ini memiliki batas padding kanan kirinya 80. Kita atur paddingnya 0 untuk atas bawah, lalu 80 pixel untuk kanan dan kiri supaya ini ada jarak ya. Lihat ya, sudah bergeser.
Setelah itu, seperti membuat menu, kita mengatur tampilannya berbentuk satu baris penuh, maka kita setting menjadi display flag. Lalu flagnya kita atur menjadi sebuah kolom, flag directionnya menjadi kolom. Habis itu kita align itemnya adalah flag start, karena kita mau taruhnya ada di sini di awal-awal flags ya. Lalu justify, kita atur justify kontennya, ini justify atau ada di tengah, kita atur jadi center. Nah, sehingga hasilnya akan seperti ini nih ya. Jadi si tingginya 90 kali 90 vertical, width-nya 100, background-nya image, background size-nya cover. Lalu kita atur padding-nya 80 dan display-nya flags. Dia akan satu baris penuh, tapi kita atur dia menjadi sebuah flag column. Align-nya flag center, justify content center. Hasil akan seperti ini. Nah, ini kalian lihat ya. Nah, sekarang gimana caranya mengformat bagian ini supaya lebih menarik? Caranya mudah. Yang pertama, kita lihat di sini ada di lingkungan kelas. Nah, kalau ID menggunakan crash, kalau kelas menggunakan titik. Kita kasih titik saja. Nama kelasnya adalah text. Ini ya, text aja. Seperti ini. Nah, ini kita atur. Tulisannya pertama kita atur dulu agak tebal, font white. Mungkin sekitar 600 atau 700, saya pilih 700. Kita lihat ya, ketebalan fontnya. Nah, ini sudah mulai agak tebal. Lalu kita atur, kita membuat sebuah kotak yang paddingnya kurang lebih 20 pixel. Nanti nggak terlalu terlihat ya. Nah, ini sudah bergeser. Nanti kita lihat fading fungsinya buat apa. Nah, biar agak terlihat, kita kasih background. Backgroundnya ini kita akan membuat sebuah kotak gradient. Kita buat background linear namanya. Background linear gradient. Ya, itu kita arahkan dari atas ke atas to top. Gradiennya dari bawah ke atas. Lalu warnanya kita pakai RGBA. Warnanya kita pakai RBG. Nilainya 0,0,0,85. Terus kita buat agak transparan. Transparent. Kita buat agak transparan. Oke. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, nih ya, dari bawah ke atas ada gradient to top ya. Jadi kita membuat sebuah kotak di sini. Membuat kotaknya mudah, cukup dengan perintah seperti ini. Ya. Kita buat padding sebagai batas dari margin ke dalam, lalu ada background. Simple. Nah, sekarang kita modifikasi tulisan H4 dan P-nya. Di sini ada H4 ya. H4 dan P. Kita agak-agak kotak-katik. Nah, karena dia di dalam teks aja, maka kita panggil teks aja, lalu H4 dan P. Seperti ini. Jadi pemanggilannya bisa bersamaan ya untuk CSS.
Kita kasih warna dulu, color, buat fontnya mungkin light blue. Kita lihat hasilnya dulu. Oh, sudah terlihat putih ya. Lalu kita kasih jarak dari atas sisi bawahnya, padding buttonnya kita kasih jarak supaya tidak terlalu rapat, 10 pixel mungkin ya. Nah, lihat dari sini ke bawah ada padding sekitar 10 pixel. Lalu kita ubah font family-nya. Font family-nya kita ubah. Ini sebenarnya buat iseng-isengan aja ya. Saya menuliskan beberapa perintah itu semoga dapat dipahami. Kalau tidak, mungkin bisa tulis pertanyaan di bawah. Ya, font family untuk mengingat aja bahwa kita dapat mengubah jenis fontnya. Lalu nih, di antara huruf ini kita kasih jarak namanya letter spacing. Letter spacing sekitar 2 pixel. Kita jalankan. Nah, ini terlihat agak longgar dan font family-nya berbeda. Ya, ini sudah terlihat lumayan ya, lumayan bagus. Mungkin rekan-rekan dapat mengkreasikannya dengan yang teknik berbeda. Lalu sekarang kita akan bermain di H2. Sini ada H2, H1 ya. Nah, ini kita kasih beberapa dekorasi-dekorasi cantik menggunakan CSS. Yang jelas ini kita sama teks aja. Ini khusus spesial H2 dan H1. Kita modifikasi. Yang pertama color. Colornya kita kasih antique white. Kita lihat ya. Nah, ini. Yang berefek hanya di bagian H2 dan H1. Lalu kita kasih background supaya agak berbeda ya. Background kita kasih warna 0 E 8 dbc biasanya bagus nih. 0 E 8 dbc kita lihat. Oh, ini bukan 0 ya, tapi 0. Agak-agak biru gitu. Kita kasih background agak biru gitu. Nah, ini. Lalu kita atur backgroundnya. Pertama kita atur supaya ada efek shadow. Text shadow-nya 1 pixel, 1 pixel, 2 pixel, lalu ada warna white. Ya, kita lihat ya. Nah, nih. Seperti timbul kan? Lalu kita kasih jarak juga letter spacing seperti tadi. Misalkan 3 pixel lah. Biar agak melebar jauh. Nah, sudah ada jarak. Sebagai penekanan aja. Lalu kita kasih supaya area ini sudah ada background dan pinggir-pinggirnya border radiusnya ini agak melengkung. Kita kasih border radius namanya. Nah, ini buat rekan-rekan yang ingin membuat sebuah kotak tapi tidak berbentuk kotak, bisa memanfaatkan fitur border radius di CSS. Jadinya akan seperti ini. Nah, ini lihat ya. Dan kita oke. Biasa kita kasih padding supaya tidak terlalu merapat. 5 pixel mungkin. 5 pixel. Oke ya, sudah tidak terlalu merapat. Setelah itu lebarnya kita batasi di 450.
pixel ya, seperti ini. Nah, supaya tidak terlalu lebar jauh. Habis itu biar teksnya tidak bentur di sini, kita atur agak ke tengah. Perintahnya text align center mungkin ya. Kita coba. Oke, sudah ke tengah. Nah, ini sudah memberi kesan menarik dengan penekanan dengan menjadi member, syarat mudah dan cepat. Ya, bagi rekan-rekan yang mau modifikasi warna dan lain-lain silakan. Lalu kita kutak-katik di bagian button ini nih. Ini kan tombolnya. Ya, ini ada tombol nih, button belanja sekarang. Karena dia button dan ada di teks aja kelas, maka kita tulis teks aja button. Ya, kita akan modifikasi button. Buttonnya kita kasih background image. Nih sebutan ada BG button saya. Background image. Saya kasih URL. URL-nya image background button. Backgroundnya bisa cari sendiri ya, bebas. Nah, ini saya kebetulan backgroundnya seperti ini. Lalu biar nggak terlalu kecil, saya atur white-nya. Mungkin white-nya atau nggak usah ya. Saya atur font-nya aja deh. Saya atur font-nya aja. Font size-nya saya bikin 16 pixel. Lalu saya buat agak tebal, font white-nya sekitar 900. Kita lihat ya. Nah, ini sudah kelihatan perbedaan. Fontnya sudah. Backgroundnya, oh di sini kotaknya kita bordernya kita setting 0, no border. Nah, ini biar tidak ada yang hitam-hitam tadi ya, border ya. Lalu warna. Kita atur warna, color. Colornya 088 mungkin 178 mungkin ya. Bolehlah kita pakai. Nah, sudah ya. Nah, lihat nih kursornya masih panah, kita rubah menjadi pointer. Kursornya jadi pointer. Kita lihat. Nah, sudah berubah menjadi tangan ya. Terus apa lagi ya, kita atur mungkin supaya nggak terlalu rapat ya, kita kasih padding. Supaya tampak besar, kita padding 14 pixel, left 60 pixel, 14 pixel, 45 pixel. Ini kita lihat biar terlihat ya. Ini backgroundnya juga kita lihat biar terlihat. Lalu kita sama agar tidak terlalu kotak, border radius kita setting. Settingnya dua sisi aja, 50 pixel, agak tidak normal kotak. Nah, seperti ini button. Nah, ini udah berubah ya. Ini beda kursornya. Buttonnya sudah semakin menarik. Nah, kita kasih sedikit shadow. Box shadow. Supaya ada sedikit bayangan, walaupun nggak terlalu penting sih. Tapi saya ingin memperlihatkan saja. Saya kasih 0,2 mungkin ini ya. Lalu ada R. Ada warna. Red green-nya 0, 0, 0.
shadow, cenderungan hitam. Nah, ini ada bayangan hitam. Oke ya, supaya menyatu ke gradien belakang. Lalu ini kalau saya arahkan ini, saya mau supaya ketika ini tombolnya berubah. Maka ini saya bisa atur, manggil bisa teks aja, button, lalu kalau seperti link kita pakai hover. Hover seperti ini. Kalau saya arahkan kursor ke sini, tulisannya misalkan font size-nya besar, jadi 20 pixel lah. Lalu warna tulisannya jadi koral lah ya. Coklat, kalau coklat gimana? Kita lihat. Nah, ini jadi kayak gini nih. Belanja sekarang. Ya, jadi besar. Nah, ini belanja sekarang. Ya. Ada sedikit animasi dari. Nah, ini teknik beberapa teknik. Yang pertama ada height, width, background image, background size, padding, display, flag direction, align item, justify content. Lalu ada background linear gradient, artinya background itu tidak hanya buat color biasa, kita bisa menggunakan gradient. Lalu di sini ada letter spacing. Lalu saya juga ada text shadow dan ada border radius. Serta di sini ada kursor. Lalu ada hover untuk. Nah, di video selanjutnya kita akan coba untuk memasukkan di section bagian bawahnya. Jadi ini ada ID section, contain. Nah, nanti kita akan membuat sebuah section baru dengan ID misalkan display. Nah, ini nanti kita akan buat. Nanti di sini ada 4 atau 3 kotak. Kita buat sebagai display dari jenis makanan yang disediakan di website ini. Nanti ketika diklik, dia tidak akan berpindah halaman seperti yang ada di sini, tapi dia akan turun ke bawah. Jadi kita akan bermain internal hyperlink atau disebut dengan akor. Oke, seperti itu saja video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di bagian komentar. Oke, ini saya list ya pelan-pelan ya dari atas. Siapa tahu mau dilihat. Ya. Konten. Cek aja. Ini button hover. Body, section, content. Saya save. Kita lihat dia akan ada tulisan di bawah nih. Nanti kita atur lagi bagaimana kita memodifikasi bagian ini. Terima kasih. Selamat bekerja.